Shalom dan selamat pagi buat anak besar dan anak remaja. Puji Tuhan, kita bertemu lagi dalam ibadah di pagi hari ini, meskipun dalam virtual, tapi kita yakin dan percaya Tuhan hari di tengah-tengah ibadah kita di pagi hari ini. Untuk memulai ibadah kita, saya jemput anak-anak sekolah minggu untuk bangkit berdiri. Kita akan menyanyi, Yesus di dalam rumahku, senang-senanglah. Semuanya bangkit berdiri dengan penuh semangat memuji nama Tuhan. Sambil bertepuk tangan boleh. Yesus di dalam rumahku, senang-senanglah, senang-senanglah, senang-senanglah. Yesus di dalam rumahku, senang-senanglah, senang-senanglah. Oke, tetap masih sikap berdiri, anak besar dan remaja, kita akan berdoa. Semua lipat tangan, kita tutup mata, kita satu dalam doa. Segala puji syukur yang kami panjatkan ya Tuhan Yesus, di mana pagi hari ini kami akan beribadah kepadamu ya Tuhan Yesus. Berkatilah ibadah di pagi hari ini ya Tuhan Yesus, agar boleh ibadah ini boleh berjalan dengan baik. Ya Tuhan Yesus, inilah kami dalam nama Tuhan berdoa, amin. Oke, kita akan kembali memuji nama Tuhan sebelum mendengarkan firman Tuhan, baca kitab suci, doa tiap hari. Semuanya berdingkat berdiri ya. Boleh bertepuk tangan, jangan lupa gerakannya. Baca kitab suci, doa tiap hari, doa tiap hari, doa tiap hari. Baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau tumbuh, kalau mau tumbuh, kalau mau tumbuh, glory haleluya. Baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau tumbuh. Kita akan mendengarkan firman Tuhan yang akan disampaikan oleh Ibu Guru Mei. Tapi sebelumnya kita akan berdoa. Semua lipat tangan, kita tutup mata, kita satu dalam doa. Ya Tuhan Yesus, tiba saatnya anak-anak-Mu akan mendengarkan cerita dari firman-Mu ya Tuhan Yesus. Berkatilah anak-anak-Mu agar anak-anak-Mu boleh mendengarkan cerita firman-Mu di pagi hari ini dengan baik. Dan berkatilah pula juga guru sekolah minggu yaitu Guru Mei yang akan memberitakan firman-Mu kepada anak-anak sekolah minggu-Mu, agar Ibu Guru Mei bisa memberitakan firman-Mu dengan baik kepada anak-anak-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, amin. Silakan Ibu Guru Mei. Shalom anak-anak terkasih, anak-anak sekolah minggu dan anak-anak remaja yang Ibu Guru kasihi dalam Tuhan Yesus. Dan saat ini kita akan dengarkan firman Tuhan. Namun sebelum itu, mari bersama-sama kita buka Alkitab kita yang terambil, kita akan baca firman Tuhan yang terambil dari Bilangan 23 ayat 1 sampai 26. Sekali lagi, Bilangan 23 ayat 1 sampai 26. Kita baca bersama-sama. Lalu berkatalah Bileam kepada Balak, dirikanlah bagiku di sini 7 mezbah dan siapkanlah bagiku di sini 7 ekor lembu jantan dan 7 ekor domba jantan. Balak melakukan seperti yang dikatakan Bileam. Maka Balak dan Bileam mempersembahkan seekor lembu jantan dan seekor domba jantan di atas setiap mezbah itu. Sesudah itu berkatalah Bileam kepada Balak, berdirilah di samping korban bakaranmu. Tetapi aku ini hendak pergi. Mungkin Tuhan akan datang menemui aku dan perkataan apapun yang dinyatakannya kepadaku akan kuberitahukan kepadamu. Lalu pergilah ia ke atas sebuah bukit yang gundul. Maka Allah menemui Bileam, lalu Bileam berkata kepadanya, ketujuh mezbah itu telah kuatur dan kupersembahkan seekor lembu jantan dan seekor domba jantan di atas setiap mezbah. Kemudian Tuhan menaruh perkataan ke dalam mulut Bileam dan berfirman, kembalilah kepada Balak dan katakanlah demikian. Ketika ia kembali, maka Balak masih berdiri di situ di samping korban bakarannya, bersama dengan semua pemuka Moab. Lalu Bileam mengucapkan sanjaknya, katanya, dari Aram aku disuruh datang oleh Balak Raja Moab, dari gunung-gunung sebelah timur. Datanglah katanya,
kutuklah bagiku Yakub, dan datanglah, kutuklah Israel. Bagaimanakah aku menyerapa yang tidak diserapa Allah? Bagaimanakah aku mengutuk yang tidak dikutuk Tuhan? Sebab dari puncak gunung-gunung batu aku melihat mereka, dari bukit-bukit aku memandang mereka. Lihat, suatu bangsa yang diam tersendiri dan tidak mau dihitung di antara bangsa-bangsa kafir. Siapakah yang menghitung debu Yakub? Dan siapakah yang membilang bondongan-bondongan Israel? Sekiranya aku mati seperti matinya orang-orang jujur, dan sekiranya ajalku seperti ajal mereka. Lalu berkatalah Balak kepada Bileam, apakah yang kau lakukan kepadaku ini? Untuk menyerapah musuhkulah aku menjemput engkau, tetapi sebaliknya engkau memberkati mereka. Tetapi ia menjawab, bukankah aku harus berawas-awas, supaya mengatakan apa yang ditaruh Tuhan di dalam mulutku? Lalu Balak berkata kepadanya, baiklah pergi bersama-sama dengan aku ke tempat lain, dan dari sana engkau dapat melihat bangsa itu. Engkau akan melihat hanya bagiannya yang paling ujung, tetapi seluruhnya tidak akan kau lihat. Serapalah mereka dari situ bagiku. Lalu dibawanyalah ia ke padang pengintai, ke puncak gunung Pisgah. Ia mendirikan 7 mesbah dan mempersembahkan seekor lembu jantan dan seekor domba jantan di atas setiap mesbah itu. Kemudian berkatalah ia kepada Balak, berdirilah di sini dan di samping korban bakaranmu, sebab aku hendak bertemu dengan Tuhan di situ. Lalu Tuhan menemui Bileam dan menaruh perkataan ke dalam mulutnya dan berfirman, kembalilah kepada Balak dan katakanlah demikian. Ketika ia sampai kepadanya, Balak masih berdiri di samping korban bakarannya bersama-sama dengan pemuka-pemuka Moab. Berkatalah Balak kepadanya, apakah yang difirmankan Tuhan? Lalu diucapkannya lah sanjaknya katanya, bangunlah hai Balak dan dengarlah. Pasanglah telingamu mendengarkan aku ya anak Sipor. Allah bukanlah manusia sehingga ia berdusta, bukan anak manusia sehingga ia menyesal. Masakan ia berfirman dan tidak melakukannya, atau berbicara dan tidak menepatinya? Ketahuilah, aku mendapat perintah untuk memberkati, dan apabila ia memberkati, maka aku tidak dapat membalikannya. Tidak ada ditengok kepincangan di antara keturunan Yakub, dan tidak ada dilihat kesukaran di antara orang Israel. Tuhan Allah mereka menyertai mereka, dan sorak-sorak karena raja ada di antara mereka. Allah yang membawa mereka keluar dari Mesir adalah bagi mereka seperti tanduk kekuatan lembu hutan, sebab tidak ada mantra yang mempan terhadap Yakub, ataupun tenungan yang mempan terhadap Israel. Pada waktunya akan dikatakan kepada Yakub, begitu juga kepada Israel, keajaiban yang diperbuat Allah. Lihat, suatu bangsa yang bangkit seperti singa betina, dan yang berdiri tegak seperti singa jantan, yang tidak membaringkan dirinya sebelum ia memakan mangsanya, dan meminum darah dari yang mati dibunuhnya. Lalu berkatalah Balak kepada Bileam, jika sekali-kali tidak mau engkau menyerapa mereka, janganlah sekali-kali memberkatinya. Tetapi Bileam menjawab Balak, bukankah telah kukatakan kepadamu, segala yang akan difirmankan Tuhan, itulah yang akan kau lakukan. Demikianlah firman Tuhan, amin. Nah, anak-anak sekolah minggu dan anak-anak remaja pasti sudah pernah mendengar tentang cerita ini, bukan? Cerita ini tentang Bileam dan Balak ya. Nah, pada saat itu bangsa Israel ya, pada saat itu mereka telah mengalahkan raja-raja orang Amori ya, dan mereka tiba di suatu dataran Moab ya. Nah, raja Moab yang bernama Balak melihat bangsa Israel. Wah, banyak sekali mereka ya. Akhirnya Balak pun merasa khawatir. Dia sangat khawatir kalau nanti setelah Raja Amori dikalahkan bangsa Israel, jangan-jangan selanjutnya adalah dia. Jangan-jangan selanjutnya adalah negerinya yaitu Moab. Dan dia takut bahwa kedudukannya sebagai Raja Moab akhirnya akan runtuh. Nah, lalu Balak pun Raja Moab ini akhirnya mencari-cari akal ya. Nah, dia ingat suatu nama. Siapa dia?
Betul, Bileam ya. Dia ingat Bileam ini adalah petenung alias peramal ya, peramal yang hebat. Sudah banyak sekali orang yang datang kepada Bileam ya. Dari orang kecil sampai orang besar ya datang kepada Bileam untuk diramal. Akhirnya dia menyuruh pejabat-pejabatnya untuk datang ke rumah Bileam ya. Nah, mereka datang dengan tidak tangan kosong, tapi dengan membawa banyak hadiah ya kepada Bileam. Nah, tapi syaratnya adalah Bileam, kamu harus mengutuk bangsa Israel bagiku ya. Kamu harus mengutuk bangsa Israel ya. Nah, akhirnya Bileam pun menerima pejabat-pejabat itu di rumahnya. Tapi Tuhan berkata kepada Bileam, jangan sekali-kali kamu terima Bileam ya. Aku tidak akan mengutuk bangsaku. Nah, Tuhan bilang demikian. Akhirnya Bileam menyuruh petinggi-petinggi dari Moab itu yang disuruh oleh Raja Balak itu untuk pulang. Nah, tapi Balak tidak menyerah ya. Nah, dia menyuruh petinggi-petingginya yang lain yang lebih berkuasa ya, lebih tinggi jabatannya dan membawa lebih banyak hadiah untuk pergi kepada Bileam. Nah, Bileam akhirnya tergiur ya. Dia melihat hadiah-hadiah itu. Kalau aku ambil hadiah ini, aku akan menjadi kaya raya di daerahku ya. Aku tidak usah lagi capek-capek merawat orang lain karena sudah banyak yang akan diberikan Raja Balak kepadaku. Akhirnya dia menyuruh petinggi-petinggi Moab ini untuk menginap di rumahnya dengan harapan mungkin Tuhan akan berubah pikiran ya. Mungkin Tuhan akan berubah pikiran. Nah, tapi Tuhan pun tidak berubah pikiran ya. Tapi Tuhan mengizinkan untuk Bileam pergi kepada Raja Balak di Moab ya. Nah, kira-kira kenapa ya? Ternyata Tuhan mau memberikan pelajaran kepada Bileam ya. Tuhan kan pertama sudah larang, tapi Bileam ini tergoda ya. Dia berkompromi ceritanya ya. Dia tergoda. Jangan-jangan Tuhan mau berubah pikiran untuk mengutuk bangsa Israel. Jadi saya bisa menerima hadiah ini ya. Tapi Tuhan tidak berubah pikiran. Tapi Tuhan tetap mengizinkan Bileam untuk pergi kepada Balak dengan tujuan untuk memberi pelajaran kepada Bileam. Akhirnya Bileam menuju Moab ya untuk bertemu Raja Balak ini ya. Nah, ketika dia pergi kepada Raja Balak, dia menggunakan seekor keledai ya, keledai. Dia menunggangi seekor keledai. Dan ketika dia pergi dengan menunggangi keledai ini, dia pergi di suatu jalan ya. Nah, tiba-tiba keledai ini melihat ada malaikat Tuhan dengan pedang ya, yang terhunus ya, hendak membunuh Bileam. Akhirnya keledai ini pun mangkir, dia berbelok ke sebuah kebun ya, kebunnya orang. Nah, lalu dipukullah keledai ini ya oleh Bileam. Lalu mereka pun melanjutkan perjalanan. Akhirnya di suatu jalan ya, keledai itu melihat malaikat Tuhan kembali ya di depan sana. Akhirnya dia menepih ya, karena pada saat itu jalannya di sebelah kiri misalnya itu kebun anggur dan di sebelah kanan itu ada tembok ya. Dia menepih, kaki Bileam pun terjepit. Akhirnya Bileam pun memukul keledai itu. Dan yang ketiga kalinya ketika mereka melanjutkan perjalanan, tidak ada lagi jalan ya, jalan untuk berbelok ke kanan atau ke kiri. Keledai ini pun tetap melihat malaikat Tuhan di depan dengan pedang yang terhunus. Lalu akhirnya keledai ini pun tiarap ya, tiarap. Bileam pun marah sekali. Dia pukullah keledai itu dengan tongkat ya. Nah, tapi Tuhan pun membuka mulut keledai itu ya. Keledai itu berkata, kenapa kamu memukul saya? Ya, saya ini telah menyelamatkan kamu. Kalau tidak, kamu pun akan mati oleh malaikat itu. Dan akhirnya Tuhan membuka mata Bileam dan Bileam pun sangat takut ya melihat malaikat itu. Bileam pun mengerti bahwa Tuhan tidak berubah pikiran. Tuhan tidak akan mengutuk bangsa Israel. Nah, ketika Bileam bertemu dengan Balak, tiga kali Bileam dibawa oleh Balak untuk melihat bangsa Israel. Nah, pertama dari gunung Baal, dari puncak bukit Baal, kemudian dari gunung Peor, gunung Pisgah, kemudian yang ketiga dari gunung Peor ya. Nah, dari tiga puncak ini Balak berharap agar Bileam melihat bangsa Israel dari ujung situ ya, dari tepi situ, dari sudut situ ya. Dan akhirnya Bileam pun bisa mengutuk bangsa Israel. Tapi nyatanya apa? Ya, walaupun Balak telah menyediakan mesbah ya dengan 7 ekor domba jantan, 7 ekor lembu jantan alias sapi jantan ya, Tuhan tidak pernah mau mengutuk bangsa Israel ya. Nah, akhirnya ketika Bileam menghadap kepada Tuhan, Tuhan bilang, Bileam, apa yang kukatakan itulah yang harus kamu ucapkan ya kepada Balak. Akhirnya Bileam pun pergi kepada Balak.
Dan ketika Balak ini berharap, wah saya akan mendengar bangsa Israel dikutuk ya oleh Bileam ini. Nah, tapi apa yang terjadi? Ternyata bukannya dikutuk, malahan bangsa Israel diberkati oleh Tuhan, dan itu sendiri diucapkan oleh Bileam ya. Nah, Balak marah kepada Bileam, tapi Bileam bilang, loh, apa yang kukatakan adalah apa yang Tuhan katakan. Bagaimana mungkin saya membalikkan apa yang Tuhan katakan? Bagaimana mungkin ketika Tuhan memberkati bangsa Israel, saya mengutuknya? Nah, lalu hal itu terjadi sampai 3 kali ya. Lalu akhirnya Balak pun marah sekali ya. Balak berkata, kalau kamu tidak mau mengutuk bangsa Israel, jangan sekali-kali memberkatinya. Nah, akhirnya Balak pun menarik semua hadiah yang telah ia berikan kepada Bileam ya. Balak pun mengambil semua hadiah itu, dan Bileam pun tidak mendapat apa-apa. Tapi Bileam ini betul-betul ya, Bileam ini tidak kapok-kapok ya. Dia memberitahukan kepada Raja Moab, begini saja ya, Surmi itu cewek-cewek dari Midian untuk menggoda cowok-cowok di Israel ya. Nah, dia tidak kapok-kapok ya, begitu caranya dia berusaha untuk menjatuhkan bangsa Israel ya. Akhirnya Tuhan pun tidak tinggal diam ya. Akhirnya pada waktu perang pembalasan Tuhan, Bileam pun mati ya. Dia mati tanpa meninggalkan harta sedikit. Dia mati tanpa membawa hartanya sedikit pun ya. Hartanya menjadi tidak berguna. Nah, anak sekolah minggu kok bisa ya Bileam seperti itu? Itu karena Bileam menganggap bahwa harta itu adalah suatu hal yang penting ya. Menganggap bahwa harta itu adalah segala-galanya. Memang kita memiliki harta kekayaan, uang itu adalah tidak salah ya. Itu juga penting untuk kehidupan kita. Tapi ingat, harta yang tidak disertai dengan takut akan Tuhan adalah kesia-siaan ya. Harta yang banyak itu dapat berguna ketika kita menggunakannya untuk menolong orang lain, bukan untuk memperkaya diri sendiri, untuk memberkati sesama, bukan untuk dinikmati sendiri ya. Harta itu didapatkan dengan kerja keras dan dengan takut akan Tuhan ya. Karena harta tidak dibawa mati, yang dibawa mati adalah iman kita kepada Tuhan. Nah, itulah cerita kita anak sekolah minggu. Sedemikian jauh firman Tuhan yang telah kita baca, dan kiranya firman Tuhan yang boleh kita dengar, kita boleh mengerti, kita boleh pahami dan lakukan dalam kehidupan sehari-hari ya. Nah, anak sekolah minggu, judul cerita kita pada pagi hari ini yaitu dibutakan harta dan kekayaan duniawi. Dibutakan harta dan kekayaan duniawi. Bahannya dari Bilangan 23 ayat 1 sampai 26. Demikianlah firman Tuhan, kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus karena Engkau telah menyertai kami dalam membaca dan mendengarkan firman-Mu. Kiranya firman-Mu yang boleh kami dengar ya Tuhan. Tuhan menolong kami untuk menyerap, memahaminya dengan baik, dan Tuhan menolong kami untuk melakukannya dalam kehidupan kami sehari-hari sehingga firman-Mu tinggal tetap dalam kehidupan kami. Terima kasih ya Tuhan. Ini doa yang kami bawa dalam nama-Mu Tuhan Yesus Kristus kami telah berdoa. Amin. Terima kasih buat Ibu Guru Mei yang telah membawakan cerita di pagi hari ini untuk anak besar dan remaja. Oke. Untuk mengingat kembali cerita di pagi hari ini, Pak Guru mau tanya dulu. Peramal yang diminta oleh Raja Balak untuk mengutuk bangsa Israel siapa? Yaitu Bileam. Betul sekali. Bileam ya. Terus yang kedua, binatang yang dikendarai oleh Bileam menuju kota Moab. Ayo ke Keledai. Oke, keledai. Terima kasih buat anak sekolah minggu yang telah mendengarkan ceritanya. Jangan lupa tetap tulis judulnya Dibutakan Harta dan Kekayaan Duniawi, dan bahannya dari Bilangan 23 ayat 1 sampai 26. Buat anak-anak sekolah minggu yang sudah habis buku penghubungnya, nanti boleh beritahu ke guru-guru sekolah minggu yang terdekat di rumahnya untuk dapat mengambil buku penghubung yang baru lagi di gereja. Terima kasih buat anak sekolah minggu. Untuk mengaminkan cerita di pagi hari ini, mari anak-anak sekolah minggu remaja dan anak besar membuka
PKJ 264, apalah arti ibadahmu? Sambil bertepuk tangan memuji nama Tuhan. Apalah arti ibadahmu kepada Tuhan, bila tiada rela sujud dan sungguh. Apalah arti ibadahmu kepada Tuhan, bila tiada hati tulus dan syukur. Ibadah sejati jadikanlah persembahan, ibadah sejati kasihilah sesamamu. Ibadah sejati yang berkenan bagi Tuhan, jujur dan tulus ibadah murni bagi Tuhan. Tiba saatnya kita akan membawa persembahan. Semuanya siapkan persembahannya dengan baik dan kemudian masukkan dalam amplop. Kita untuk mengiringi persembahan kita, mari kita menyanyi dari tetap buku PKJ 149. Ucap syukur pada Tuhan. PKJ 149. Ucap syukur pada Tuhan karena kita diselamatkan oleh-Nya. Senandungkan lagu baru, senandungkan lagu baru baginya. Ayat 2. Nyanyikanlah dengan riang karena kasih setia Tuhan, nyanyilah. Senandungkan lagu baru, senandungkan lagu baru baginya. Terima kasih buat anak-anak sekolah minggu. Tiba saatnya kita akan berdoa syafaat yang akan dipimpin oleh Ibu Guru Mei. Disilahkan Ibu Guru Mei. Anak sekolah minggu dan anak remaja di rumah, kita akan berdoa syafaat dan kita juga akan membawa dalam doa kita tentang pandemi ini agar dapat segera berakhir, juga tentang teman-teman kita yang sakit, khususnya Yulia, Ibu guru kita, Ibu Ludia dan Ibu Guru Rini yang sedang sakit oleh karena virus corona. Kiranya mereka boleh segera disembuhkan dan boleh bergabung bersama kita. Untuk itu, mari kita siapkan hati dan pikiran kita satu dalam doa, kita berdoa. Terpujilah Engkau Allah yang begitu baik dalam kehidupan kami, Bapa kami yang penuh kasih. Terima kasih oleh karena berkat dan penyertaan-Mu, Engkau telah menyertai kami hingga pada saat ini Tuhan dalam mengikuti ibadah sekolah minggu. Tuhan, terima kasih karena kami boleh mendengar firman-Mu. Biarkanlah firman-Mu boleh tertanam dalam hati dan pikiran kami dan dapat menjadi pedoman dalam setiap langkah kami. Kami juga bersyukur ya Tuhan Yesus karena kami boleh membawa persembahan kepadamu. Apalah yang kami ini Tuhan, segala yang kami miliki adalah berasal dari Tuhan. Namun kiranya Tuhan menolong kami sehingga apa yang masih ada pada kami boleh kami gunakan dengan baik. Harta kekayaan yang Tuhan berikan kepada kami, rezeki yang Tuhan berikan, kiranya itu boleh kami pergunakan untuk kemuliaan nama Tuhan. Dan Tuhan, terimalah persembahan kami, biarkanlah menjadi korban yang berbau harum di hadapan-Mu. Tuhan, pada saat ini pun kami anak-anak sekolah minggumu dan anak remajamu berdoa kepadamu. Kami bersyukur Tuhan oleh karena selama pandemi ini Tuhan masih tetap menyertai kami. Tuhan menyertai kami selama kami susah maupun senang. Tuhan menambahkan sukacita kami selagi kami berbahagia. Dan pada saat ini ya Tuhan, di tengah-tengah masyarakat kami, di tengah-tengah pandemi ini, Tuhan memberikan kami anak-anak-Mu semua kesehatan, Tuhan memberikan kami kekuatan, Tuhan memberikan kami kesabaran, sehingga kami boleh melaluinya dengan baik, seturut dengan kehendak Tuhan. Berkati setiap anak-anak-Mu dalam studi mereka, dalam pembelajaran mereka,
baik offline maupun online. Kiranya Tuhan memberkati sehingga setiap materi boleh mereka pelajari dengan baik. Tuhan, kami pun berdoa buat orang tua kami, Tuhan memberikan mereka kesehatan, Tuhan memberikan mereka umur panjang dan kekuatan untuk senantiasa membimbing dan menjaga setiap anak-anak sekolah minggu-Mu ya Tuhan. Pada saat ini pun Tuhan, kami pun berdoa buat teman-teman kami Tuhan, maupun jika ada dari keluarga kami Tuhan yang pada saat ini sedang dalam kelemahan tubuh, Tuhan yang Tuhan yang tahu sakit penyakit yang mereka boleh derita. Kiranya Tuhan menolong mereka, menilik mereka sehingga mereka boleh kembali pulih dan bergabung bersama-sama dengan kami. Terkhusus Tuhan, kami berdoa buat teman kami yaitu Yulia dan juga ibu guru kami, ibu guru Ludia dan ibu guru Rini yang pada saat ini sedang sakit Tuhan. Kiranya Tuhan menolong, Tuhan memberikan kesembuhan, Tuhan memberikan pemulihan sehingga mereka boleh bergabung lagi bersama-sama dengan kami di sekolah minggu ini ya Tuhan. Tuhan, lindungi setiap anak-anak-Mu Tuhan dari segala jenis virus dan sakit penyakit. Kami pun berdoa Tuhan buat teman-teman kami, kiranya Tuhan menolong mereka bagi yang tidak dapat mengikuti ibadah ini secara online. Tuhan menolong mereka, Tuhan menyiapkan segala sesuatunya untuk mereka sehingga minggu depan mereka boleh bergabung dengan kami. Tuhan, buat setiap guru-guru sekolah minggu Tuhan, Tuhan memberkati mereka dalam segala pekerjaan, dalam segala aktivitas dan dalam pelayanan mereka. Tuhan memberkati pemerintah kami, Tuhan memberkati masyarakat kami, Tuhan memberkati setiap tim medis Tuhan yang bertanggung jawab ya senantiasa untuk memberikan pelayanan yang terbaik kepada setiap masyarakat, terlebih Tuhan dalam masa-masa pandemi ini. Terima kasih Tuhan, ini doa yang kami bawa dalam nama-Mu Tuhan Yesus Kristus yang telah mengajarkan kami bersama-sama berdoa. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Ya, tetap semangat buat anak-anak sekolah minggu. Kita akan kembali memuji nama Tuhan. Aku ingin kabarkan Injilnya. Aku ingin kabarkan Injilnya, kabarkan Injilnya, kabarkan Injilnya. Kawan-kawanku semua datang kepadanya. Semuanya tetap bangkit berdiri, kita akan menerima berkat Tuhan. Kita berdoa. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Demikianlah ibadah sekolah minggu di pagi hari ini. Tetap melakukan protokol kesehatan 3M, mencuci tangan, memakai masker, dan menjaga jarak. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati.